masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah
yang kami temukan di dalam Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang rela datang ke dunia, yang rela mati hanya untuk kami. Hanya untuk kami anak-anak-Mu ini Tuhan, yang penuh dengan keberdosaan, penuh dengan kehancuran, penuh dengan keterpisahan kami dengan Allah. Engkau datang, Engkau mati memperdamaikan kami dengan Allah. Sungguh besar kasih Tuhan, sungguh besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hanya Engkaulah Tuhan yang kami agungkan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau adalah Tuhan yang kami muliakan dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Tiada lain, tiada bukan selain daripada Engkau Tuhan kami Yesus. Dan pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan, merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Inilah hati kami Tuhan, yang siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, Kau pakai bibir hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, bibir hamba-Mu yang penuh dengan keberdosaan ini, sehingga memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Dan biarlah firman Tuhan itu tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami. Hanya demi nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bagi anak-anak sekolah minggu bisa mengambil tempat untuk sekolah minggu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Terpujilah nama Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan itu baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita memasuki minggu Prapaskah, minggu ketiga. Minggu ketiga untuk masa-masa menjelang datangnya Paskah. Kita memperingati bagaimana Tuhan buat kita mati. Tuhan buat kita rela disalib karena kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung saja kita akan belajar untuk bagian ketiga dari perkataan salib, 7 perkataan salib. Yang bagian ketiga yaitu ucapan tentang ibu, inilah anakmu dan inilah ibumu. Kita membuka Alkitab kita dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kita akan baca secara bersama-sama. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Kita akan baca secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. Saya menunggu Bapak Ibu sekalian untuk sampai menemukannya, dan kita akan bacakannya bersama-sama. Dua, tiga. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin kebenaran firman Tuhan. Minggu pertama kita belajar tentang kalimat atau kata pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan berdoa, memohon ampun
memohonkan ampun buat kita, buat orang-orang saat itu. Yang kita tahu pada minggu lalu berikutnya, sebelum minggu ini tentang kalimat itu, Tuhan tidak berdoa untuk semua orang. Tuhan tidak berdoa untuk semua orang yang ada di dalam dunia. Di dalam firman Tuhan di bagian lain, aku berdoa kepada Engkau yang aku pilih, kepada hamba-hambaku, kepada kawanan dombaku. Dan bagian kedua kita belajar yang minggu lalu tentang apa Bapak Ibu? Kenapa? Ada yang masih ingat? Jangan-jangan sudah lupa? Iya, kenapa? Waduh, ini kok lupa semua? Jangan-jangan minggu lalu tidur semua ini ketika saya bawa firman Tuhan ini. Kenapa Bapak Ibu? Kalimat jaminan. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata jaminan ini sangat agung ketika Tuhan yang menyampaikannya buat orang-orang di sekitarnya. Tetapi lebih daripada itu, ternyata orang yang diajak bicara itu, orang yang mendampingi Tuhan pada saat itu hingga pada akhirnya, siapakah dia? Bukan orang yang suci, bukanlah para imam, bukanlah ahli Taurat yang alim untuk membicarakan kebenaran firman Tuhan, kitab-kitab Taurat. Bukanlah orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Bukanlah orang yang hidupnya penuh dengan melakukan amal ibadah yang begitu megahnya. Tetapi di sampingnya adalah seorang penjahat yang sama-sama dihukum mati, yang sama-sama dihukum salib, agar genaplah nats yang diberitakan, yang dinubuatkan dalam kitab para nabi. Dia disalibkan di antara orang berdosa. Dia sendiri Allah yang tidak mengenal dosa. Dia mati bersama-sama dengan orang yang berdosa. Kalimat jaminan ini mengingatkan kita bahwasanya keselamatan itu adalah anugerah. Anugerah semata daripada Tuhan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena upaya kita, bukan karena keturunan, aku dari keturunan orang yang beriman, aku pasti akan masuk surga. Bukan karena aku keturunan dari orang-orang para pendeta, para hamba Tuhan, para majelis, para pengurus, sehingga aku menjadi seorang percaya dan masuk surga. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh kasih karunia Tuhan. Dan pada bagian ini kita akan belajar tentang kalimat kasih berikutnya, kata salib berikutnya. Ibu, inilah anakmu, dan inilah ibumu. Ketika kita di dalam segala permasalahannya, siapa sih yang kita di sini tidak memiliki masalah? Di dalam segala pergumulan hidup kita, permasalahan yang mungkin sangat membuat kita itu sangat berat, menekan hidup kita. Terkadang kita hanya fokus pada diri sendiri. Betul? Pokoknya aku harus menyelesaikan masalah ini, aku gak mau tahu orang lain. Yang penting diriku, kita senantiasa egois, mementingkan diri sendiri, bahkan di dalam keterpurukan sekalipun. Aku udah melakukan banyak dosa ini, dosa itu, sehingga aku mendapatkan suatu masalah. Celakalah aku mendapatkan ujian, pencobaan karena dirinya sendiri, sehingga fokus pada diri sendiri. Hanya fokus pada masalahnya sendiri. Hanya fokus melihat diriku sendiri. Oh Tuhan, masalahku berat. Oh Tuhan, kenapa aku tuh senantiasa terlimpahkan masalah satu belum selesai, ditumpuk lagi masalah satu, belum lagi selesai, ditumpuk lagi masalah lain.
Karena kita hanya fokus pada diri kita sendiri. Kita hanya fokus pada permasalahan yang ada dalam diri kita. Sehingga kita tidak dapat berpikir dengan jernih. Kita senantiasa merasa masalah kita lebih berat, lebih besar daripada permasalahan orang lain. Tanpa kita harus melihat orang lain, oh ternyata saudaraku memiliki masalah juga yang berat. Oh saudaraku juga memiliki pergumulan yang berat. Kita belajar daripada Yesus di akhir hidupnya, di masa-masa akhir menjelang kematiannya. Yesus tidak hanya berfokus pada diri sendiri. Banyak cemooh. Hai engkau anak Allah, ayo lepas keluar. Jikalau engkau anak Allah, lakukan ini itu. Mencemooh demi cemooh. Mungkin ketika orang disalibkan, dipaku, itu enggak hanya cuma gitu aja, enggak. Ketika dicambuk enggak cuma aduh sakit, itu enggak. Kemungkinan juga saat itu orang-orang di sekitar dua orang itu juga melakukan umpatan. Mungkin kalau bahasa kita, aduh segala macam binatang bisa keluar, segala macam pisuan bisa keluar gitu ya, kita bahasakan sekarang kayak gitu. Mungkin juga mereka melakukan hal itu karena mereka tidak bisa menjaga lisan mereka. Terkadang kita juga demikian, ketika kita kedabrus gitu, apa jatuh kayak gitu, atau kita kebentur apa, kita nggak bisa, mungkin kita juga nggak akan bisa menjaga lisan kita. Kita belajar dari Tuhan. Dia tidak berfokus pada diri sendiri, dia melihat ibunya. Yesus tidak berfokus pada kesakitan yang ada dalam dirinya, permasalahan yang ada di dalam dirinya. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang enak yang namanya dicambuk, bukan hal yang enak ketika dipaku. Apa ibu pernah merasakan yang namanya kena pisau, terutama ibu-ibu, atau bapak-bapak ketika ngaret atau mencari rumput kena celurit, kena pisau atau kena arit di tangannya, atau ketika kita menjahit kena jarum, sakit sekali. Begitu sakit, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan paku yang Tuhan terima di tangan dan di kakinya. Belum lagi cambukan yang Tuhan terima. Masalah yang besar, kesakitan yang luar biasa. Dia tidak fokus pada dirinya sendiri. Dia melihat ibunya, melihat perempuan-perempuan yang ada bersama dengan dia di bawah salib. Dan di situ ada Yohanes. Perempuan-perempuan itu bukan hanya cuma ibu Yesus saja. Ada perempuan-perempuan lain beserta dengan Yohanes dan juga ibu Yesus. Mereka bukan hanya percaya kepada Tuhan, mereka bukan hanya mengikut Tuhan pada waktu disalibkan saja. Jauh sebelumnya mereka ada menyertai. Ketika di Galilea, ketika Yesus mengubahkan air menjadi anggur, ada. Sejak awal perempuan-perempuan ini senantiasa ada, melayani, mencukupi apa yang dibutuhkan, mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Mungkin kehadiran mereka diremehkan Bapak Ibu oleh para tentara lain. Heleh perempuan aja bisa apa? Heleh perempuan aja bisa apa sih? Cuma paling nangis lah, itu cuma nangis gerang-geru. Sampai dikatakan Maria itu tidak bisa melihat Yesus karena sangke bengetnya. Bagaimana perasaan seorang ibu melihat anaknya celaka, melihat anaknya mati di depannya. Kita saja seorang ibu, kalau anaknya sakit, kalau bisa kita aja yang sakit. Ada beberapa orang ibu yang ketika melahirkan rela mati buat anaknya, agar anaknya selamat. Ketika dokter memberikan pilihan, ibu ini yang mau selamat siapa? Anaknya atau ibunya?
Kita sebagai seorang ibu pasti, aku pilih anakku yang selamat. Pergumulan yang berat, tetapi Maria tetap ada di bawah kaki Yesus, meratap di bawah kaki Yesus, bersama-sama dengan orang-orang perempuan lain. Kemana murid-muridnya Tuhan Yesus? Kenapa cuma Yohanes? Kenapa Yesus mempercayakan Maria itu kepada Yohanes? Kenapa tidak kepada murid yang lain? Kita tahu Petrus saja dia takut. Jangan-jangan aku nanti dikatakan, oh kamu dari golongan itu. Sehingga dia hanya berani jauh-jauh melihat, mengikuti. Kemana murid-murid yang lain? Mereka semua tersebar karena takut. Tapi kita melihat iman dari perempuan ini. Kita melihat iman dari Yohanes yang tetap setia sampai pada akhirnya mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pernah membaca buku dari tulisannya dari Bapak Stephen Tong. Hai perempuan, jadilah wanita yang terhormat. Bukan wanita yang di bawah pohon Natal, dan juga bukanlah wanita yang ada hanya di depan peti mati. Maksudnya apa? Bukan berarti, berarti kalau habis Natal nggak boleh selfie di bawah pohon Natal. Bukan, nggak bisa kita artikan secara literal seperti itu. Maksudnya kalau Natal itu apa? Kemewahan, gemerlapan, sukacita, indah-indah. Kita hanya muncul ketika ada perayaan yang begitu besar. Kita hanya muncul ketika kita dibutuhkan. Oh, kita perlu namanya paduan suara, ayo kita latihan. Kita hanya tampil di depan ketika ada acara besar. Dan hilang kemudian. Sama seperti pohon Natal 1 bulan setelah dipajang, diringkes pada Januari, hilang juga kita. Maksudnya seperti itu. Janganlah kita seperti perempuan yang ada di bawah pohon Natal. Dan juga janganlah seperti wanita yang ada di depan peti mati. Maksudnya adalah wanita ini di depan peti mati adalah kita sebagai jemaat Tuhan. Janganlah hanya ingat Tuhan ketika kita dalam permasalahan yang besar. Janganlah kita ingat Tuhan hanya ketika kita menghadapi kematian. Janganlah kita hanya ingat Tuhan ketika kita merasakan kehilangan. Di depan peti mati menggambarkan kehilangan, menggambarkan kematian, menggambarkan suatu kesukaran yang besar. Janganlah kita ingat Tuhan hanya di depan peti mati. Sebentar ingat kesedihan, Tuhan aku mau mati. Ketika check up ke dokter ternyata sudah kanker stadium 4 akhir, langsung hidupnya bersekutu sama Tuhan, langsung rajin ibadah, langsung rajin memberikan persembahan. Ya itulah sama seperti yang dikatakan Bapak Stephen Tong, jadi seorang yang hanya di depan peti mati. Marilah kita ingat sama seperti perempuan itu dengan tetap setia mengikut Tuhan, tetap setia menjalankan apa yang Tuhan inginkan, tetap setia mengikut Tuhan. Mulai dari awal Tuhan memanggil kita, mulai dari awal kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sampai pada akhirnya. Hingga pada akhirnya bukan hanya di depan bawah kaki salib Yesus saja, sampai pada kebangkitan. Siapa yang pertama-tama datang ke kubur Yesus? Wanita yang ingin mengurapi mayat dari Tuhan, ternyata sudah bangkit. Oleh karena itu, marilah kita belajar dari para wanita itu tetap setia mengikut Tuhan. Tetap mengikut Tuhan seberapapun berat jalan yang kita hadapi. Tantangan demi tantangan itu tidak akan pernah habis. Yang akan memurnikan iman kita untuk percaya kepada Tuhan.
kalau boleh jujur, mungkin banyak sekali tantangan yang Bapak Ibu hadapi. Keluarga, mungkin anak, mungkin saudara, bahkan tetangga. Tapi itulah yang memurnikan iman kita. Apakah kita tetap setia kepada Tuhan, ataukah kita tidak setia kepada Tuhan? Bagian yang kedua, kita belajar dari bagian ini, bahwa perkataan salib ini, bagian perkataan salib yang ketiga ini, mempercayakan bahwa Yesus mempercayakan ibunya kepada murid-murid yang dikasihinya. Dia tidak hanya fokus pada dirinya seperti tadi yang saya katakan. Dia mempercayakan ibunya. Dia memikirkan apa menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang anak. Terkadang kita lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang tua. Kita bersyukur saat ini ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan merawat orang tua kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika sampai saat ini kita bisa melihat orang tua kita. Yesus mengambil bagian ini. Dia adalah seorang anak laki-laki pada zaman dahulu di dalam adat mereka, istiadat mereka, dalam latar belakang mereka. Seorang anak laki-laki itu harus merawat, menghidupi orang tuanya yang sudah tua. Menjaga, kalau bisa itu adalah menghidupi di dalam materi juga. Yesus gak hanya fokus, udahlah ini anakmu sudah, tetapi dia juga mikir ke depan. Pasti ibuku nanti akan sedih, pasti nanti ibuku akan kehilangan pegangan, pasti nanti ibuku seperti ini, seperti itu. Oleh karena itu Tuhan mengingat ibunya, orang tuanya, dan menyerahkannya kepada Yohanes. Ketika kita beberapa waktu yang lalu melihat bahkan viral di Facebook maupun YouTube maupun di TikTok maupun di snack video atau di sosmed lainnya, seorang seorang sudah lansia, ayahnya kena stroke, ibunya sudah tua, punya darah tinggi juga. Bertahun-tahun anaknya gak pernah melihat, bertahun-tahun anaknya tidak pernah mengunjungi. Padahal dia bukanlah gak punya anak, dia punya 3 anak, tapi sama sekali tidak pernah mengunjungi, tidak pernah melihat keadaan orang tuanya. Dan akhirnya karena 3 minggu tidak ke gereja, para penatua saat itu datang kunjungan. Kayak beberapa waktu lalu berumah Bapak Ibu kunjungan. Ternyata mereka berdua ditemukan sudah meninggal. Ketika kita ada di posisi ini, nyesel enggak? Kita sebagai anak tidak bisa membalas bakti orang tua kita. Orang tua tidak mengharapkan uang kita, tetapi orang tua menginginkan perhatian daripada kita. Kata orang-orang sekitar kita, ya sekitar saya, mbok iki nggih tombok. Ibu itu buat kalau perlu, kalau kurang, Bu aku njaluk duitnya tinggi gini, Pak aku njaluk duitnya seperti itu. Orang tua kalau punya pasti akan memberi. Yang diharapkan orang tua bukanlah uang kita, bukanlah harta kita. Kita bisa saja menggelontorkan uang kita kepada orang tua kita, tetapi orang tua kita butuh kehadiran kita, butuh perhatian kita. Sudah berapa lama kita tidak mengunjungi orang tua kita, tidak tanya kabar orang tua kita? Bagi Bapak Ibu yang masih memiliki orang tua, sudahkah kita ambil bagian sama seperti Yesus? Atau kita sudah membiarkan saja? Wis nanti tak taruh di panti jompo, kayak si kembar gitu ya. Mama nakal sama aku, jahat-jahat sama aku, nanti tuanya tak taruh di panti jompo. Akibat kemarin itu baksos di panti jompo melihat orang-orang tua, kasihan ya mah, anak-anaknya nggak sayang, ditaruh di sini. Seharusnya mereka main-main sama cucunya, seharusnya mereka main sama anak-anaknya, tapi mereka tidak bisa melihat keluarganya.
Mari kita sama seperti Tuhan Yesus mengingat, mengambil bagian apa yang menjadi bagian kita sebagai seorang anak. Merawat mereka, mengasihi mereka, perhatian kepada mereka. Jangan sampai kita menyesal. Ada sebuah kesaksian dari jemaat, salah satu jemaat yang ada di Surabaya, tempat saya dulu melayani. Setiap Natal kami mengadakan Christmas Carol kepada jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja karena sakit, karena kelemahan tubuh. Setiap kami ingin kunjungi anaknya, aduh Ci, jangan, aku lagi kesana kesini, aku gak ada di rumah. Aduh Bu, Lause jangan ya, aku gak ada di rumah. Ini lo sudah mau Natal, gak apa-apa kami datang. Aduh ini lo aku punya gratisan nginap di hotel, eman lo kalau gak dipakai. Ternyata dia hanya mementingkan vouchernya, gratisnya daripada kehadiran orang tuanya. Mendampingi ketika momen Natal, ditinggal ketika momen Natal, pergi berliburan ke Bali, pergi berliburan kemana. Dan ketika dia pulang, ternyata pembantunya sudah pergi. Ibunya ditinggal sendiri. Ibunya meninggal di kursi roda. Betapa kecewanya, dan dia karena kekecewaannya pada diri sendiri, dia nggak mau menyalahkan diri sendiri. Oh gara-gara pembantu iki ninggalne ibuku, nggak gara-gara pembantuku ini salah bayar sakmene ninggalne ibuku. Hei, di manakah engkau? Kemudian dia sadar, dia kembali bertobat, dia kembali mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Banyak sekali kasus-kasus di sekitar kita. Atau jangan-jangan kita. Mari kita ambil bagian. Kita mempercayakan apa yang Tuhan telah percayakan pada kita. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita tidak melihat kesakitan kita, kita tidak melihat permasalahan kita lebih besar daripada orang lain. Kita melihat orang lain juga. Orang lain membutuhkan bantuan kita. Kita mengambil bagian kita sebagai seorang anak, memberikan perhatian kepada orang tuanya. Sama seperti Tuhan, kita belajar dari bagian ini. Tuhan, ini aku anakmu. Pakailah kami, ajarlah kami seperti Tuhan, yang mau mengambil bagian bagi orang tua kami, mau mengambil bagian bagi orang di sekitar kami, mengingat orang lain yang ada di sekitar kami. Dan Tuhan, inilah kami, anak-anakmu, ajarlah kami setia mengikut Tuhan dari awal hingga pada akhirnya. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dapat memberkati kita, menolong kita agar kita tetap setia hidup di jalan Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya memohon untuk Bapak Ibu Saudara sekalian mengambil sikap saat teduh. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, merenungkan firman Tuhan ini yang kita telah dengarkan. Hanya di dalam bawah kaki salib Tuhan, hanya di bawah kaki salib Tuhan kita bisa menyerahkan semuanya. Kita melihat kepedulian dan kasih sayang Tuhan terhadap kita. Kita melihat bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita melihat Tuhan setia kepada kita sampai akhir, bahkan mati, rela mati di kayu salib, menebus kita. Karena kasihnya kepada kita, karena kepeduliannya kepada kita. Maukah kita hidup setia kepada Tuhan hingga akhirnya? Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Jika selama ini kita melupakan orang lain, kita mohon ampun daripada Tuhan. Jika selama ini kita melupakan orang tua kita, kita mohon ampun kepada Tuhan.
Tuhan. Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan keberdosaan. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang penuh dengan kehinaan. Kami datang memohon ampun di hadapan Tuhan. Karena selama kami hidup, kami hanya fokus pada diri kami sendiri. Kami hanya egois dengan kehidupan kami. Kami hanya egois dengan permasalahan kami tanpa kami mempedulikan orang lain yang ada di sekitar kami. Kami tidak setia mengikut Tuhan dengan berbagai tantangan. Kami ingkar akan Tuhan karena tantangan hidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami ketika kami melupakan apa yang menjadi bagian kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak peduli, tidak mengasihi kedua orang tua kami. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami tidak ambil bagian di dalam apa yang Tuhan inginkan kami kepada kedua orang tua kami. Ajarlah kami Tuhan untuk belajar melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Tuhan hingga pada akhirnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kepada Pak Pendeta Andre saya persilakan.
Bapa yang maha kasih dan pemurah, kami bersyukur Bapa jika pada pagi hari ini di dalam ibadah kami, di tengah-tengah kami memperingati Prapaskah, yaitu memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Engkau menyatakan anugerah besar kepada saudara kami, Guru Widya. Tuhan telah menyatakan anugerah pengampunan dosa. Tuhan telah menyatakan anugerah keselamatan itu kepada anakmu ini. Oleh sebab itu anakmu saat ini Tuhan akan memproklamirkan keyakinannya untuk percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju kepada kekekalan. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau akan memimpin dirinya, Engkau akan meneguhkan imannya. Akan banyak hal yang dihadapi, akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Berikanlah hikmat dan kerendahan hati, tambahkanlah kasih, sehingga dia boleh sungguh tetap setia dan percaya kepada Engkau, sehingga anugerah keselamatan yang dimilikinya boleh sungguh-sungguh dipegang teguh, dan pada akhirnya mengantar dia kepada kehidupan kekal, kehidupan yang penuh bahagia yang tidak terbatasi oleh siapapun. Terima kasih Bapak. Pada saat ini akan menyatakan komitmen di hadapan jemaat dan di hadapan melalui baptisan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu dipersilakan berdoa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ada satu bagian firman Tuhan yang mendasari baptisan ini saya akan membacakannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39 dan Yohanes 3 ayat 3. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum saya membaptiskan, saya akan menanyakan tingkat dan janji saudara dulu yang ini. Ada 4 pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada saudara dulu dan saudara dulu ya. Akhir 4 pertanyaan itu akan menjawab. Ya. Yang pertama, apakah saudari percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, langit bumi, dan segala isinya, dan percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah? Yang kedua, apakah saudari percaya bahwa saudari dari semuanya adalah orang-orang berdosa, dan bahwa saudari berdosa dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan, sehingga dosa telah membuat saudari menderita, dan saudari benar-benar sudah bertobat, menerima dan mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat? Yang ketiga, apakah saudari bersedia dengan segenap hati hidup secara Kristen dengan memutuskan dari Tuhan dan berbakti kepadanya, membaca dan merenungkan firman Allah, berdoa, menerima perjamuan kudus, dan dalam segala keadaan, apakah saudari tetap percaya kepada Kristus? Yang terakhir, apakah saudari bersedia untuk setia kepada Tuhan melalui gerejanya dengan berbakti, persembahan, ikut ambil bagian dalam pelayanan, dan dengan segenap hati berdoa mendukung segala aktivitas dan kemajuan gereja? Bagaimanakah jawaban saudari dulu?
Yesus Kristus. Mari saya silakan untuk berlutut, saya minta untuk membersihkan Mari Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita terus berjalan. Saudari Lulu Widianti, saya selaku hamba Kristus Yesus membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya kasih karunia Allah menyertai dan memberkati engkau. Kiranya hikmat Allah senantiasa memimpin engkau kepada kesudahan dunia dan kesudahan hidup di dunia ini. Dan kiranya anugerah kehidupan kekal kelak kemudian hari engkau terima dari Yesus Kristus. Oleh sebab itu, setialah apapun keadaannya, apapun kondisinya, setialah kepada Kristus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini sekalian saya menyerahkan untuk surat baptis sebagai tanda bahwa dia hari ini telah menyatakan komitmennya percaya kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersama-sama kita akan melanjutkan untuk perjamuan kudus, dan hari ini ya saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa saudari Lulu Widianti ya sudah sah menjadi anggota gereja GBK Asal Dunia, khususnya di Mopedi Barat, sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita beri aplaus. Puji Tuhan, saya mengundang dua rekan yang akan membantu saya untuk melayani perjamuan kudus pada pagi hari ini. Dipersilakan langsung ke depan. Saudari Lulu Widianti hari ini bisa menerima organisasi perjamuan ya, merupakan satu kesempatan yang patut kita syukuri. Dan bagi Bapak Ibu yang belum sempat untuk dibaptis atau menerima sini, berharap Bapak Ibu nanti bisa tetap untuk pernah menyaksikan. Tapi berharap sekali suatu saat Bapak Ibu bisa bersama-sama dengan jemaat boleh menikmati roti dan anggur perjamuan yang melambangkan daging, tubuh dan darah Kristus. Mari bersama-sama Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian "Saya Mau Iring Yesus" sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus,
Ambillah, makanlah sebagai peringatan Yesus mati bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan memakan. Kemudian Yesus juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah sebagai peringatan darah Yesus dicurahkan bagi saudara. Dengan iman dan rasa syukur, silakan meminum. Sejenak kita bisa Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dunia ini tidak ada kasih yang sempurna. Kasih orang tua kita, kasih anak-anak kita, kasih orang yang kita cintai sekalipun tidak sempurna. Tetapi kasih Kristus itu adalah sempurna. Dan kasih Kristus itulah yang membuat kita bisa menikmati juga kasih dari sesama kita. Oleh sebab itu bersyukurlah jika anugerah besar, yaitu kasih itu dilimpahkan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Bersama-sama kita berdoa. Mohon kesediaan Bapak Ibu Markus Mulyani berdoa untuk perjamuan kita sekalian. Mari kita berdoa. Tidak ada kasih yang sempurna di dunia ini, ya Tuhan. Selain dari kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia ini untuk memberikan pengampunan atas segala dosa saudara kami. Engkau rela datang ke dunia untuk menderita, disalibkan, mati untuk menebus kami orang-orang berdosa ini. Itulah kasih yang sempurna yang kau jalani, yang kau lakukan demi mengasihi kami orang-orang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kami pada saat ini sudah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur yang sudah kami terima mengingatkan kepada kami betapa besarnya, betapa sempurnanya pengorbanan Tuhan, kasih Tuhan pada setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan jikalau kami seringkali melupakan akan pengorbanan Tuhan. Seringkali kami tidak menghargai akan kemurahan Tuhan. Karena itu Tuhan pada hari ini kami sekali disadarkan betapa luar biasanya dan sempurnanya kasih Tuhan buat kami. Tolong ajari kami, tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa taat dan setia pada Tuhan di dalam kami mengikut bahkan melayani pekerjaan Tuhan. Kami pada saat ya Tuhan juga menaikkan
firman Tuhan, kita sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Begitu juga kita sudah menyaksikan bahwa saudari kita Mbak Lulu pada saat ini menyerahkan diri untuk menjadi anggota kerajaan Allah dan mau beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Begitu juga kita sudah bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kita mengingat begitu besar pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Dia mati di kayu salib. Itu semua untuk kita sebagai anak-anaknya. Untuk meresponi semua ini, kita akan memuji Tuhan, hati sebagai hamba. Bahkan ya Tuhan, mereka yang memusuhi kebenaran, ya
kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tuanya. Tuhan terus Engkau mengasihinya, Tuhan Engkau menjamah hati, Tuhan turunkan tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa, dan kiranya ya Tuhan, beliau juga boleh membuka hati percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Untuk anak-anak dari Pak Ibu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong mereka, supaya mereka kelak juga boleh menemukan kebenaran di dalam Tuhan. Mereka mengikut Tuhan, mereka mau setia kepada Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, bahkan boleh menerima anugerah yang sama yang diterima oleh Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan nyerahkan untuk acara kami sebentar. Kami juga akan berkunjung beberapa lansia. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terlebih kali saat ini juga akan mengadakan kepisah yang adanya di Bapak Isirin. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau tolong dia. Tuhan, Engkau senantiasa mempersiapkan hatinya untuk membuka hati, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun secara manusia tubuhnya lemah, tapi dia hatinya bertekad dengan kuat mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau lindungi dia, dan Tuhan tolong Engkau teguhkan akan komitmennya di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk lansia yang lain yang akan kami kunjungi di dalam menjalankan sakramen perjamuan kudus yang akan mereka jalani juga. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan juga Tuhan mereka persiapkan dengan sungguh untuk menerima perjamuan kudus yang akan mereka lalui. Dan saat ini juga kami berdoa untuk hamba-hamba yang berbahagia di dalam layanan berikut. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, melindungi dalam perjalanan, dan Tuhan sertai kita hikmat bijaksana di dalam melayani lansia yang ada ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ya Tuhan, tolong supaya acara ini sungguh-sungguh dapat menguatkan saudara-saudara kami yang hari ini tidak bergereja, tidak bisa bersama-sama dengan kami karena kondisi tubuhnya. Terima kasih Tuhan, demikian juga biarlah pelayanan kami nanti juga menjadi berkat bagi seisi rumah di mana lansia ini berada. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak kami pada saat ini juga Tuhan kembali berdoa untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, untuk tempat sekolah minggu, dan terima kasih Tuhan sudah mulai dikerjakan untuk renovasi. Kami serahkan dalam tangan Tuhan segala biaya diperlukan. Demikian juga ya Tuhan, tolong supaya pekerjaan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Karena itu juga Tuhan memberkati tukang-tukang yang ada. Demikian juga untuk setiap anak-anak Tuhan yang mendukung di dalam pengerjaan renovasi tempat ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang rela bekerja untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terus senantiasa menolong mereka. Dan kami percaya juga Tuhan bahwa Tuhan Engkau yang membuat mereka sukacita dengan pertolongan Tuhan. Mereka dapat mengerjakan tempat sekolah minggu ini, di mana tempat ini menjadi tempat untuk menanamkan fondasi yang benar di dalam kehidupan iman anak-anak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak kepada kami dan pada saat ini Tuhan menyerahkan untuk kegiatan gereja Tuhan di tempat ini, baik itu ibadah minggu, ibadah sekolah minggu, demikian juga ya Tuhan untuk ibadah rumah tangga dan sebagainya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya melalui ibadah-ibadah ini iman jemaat semakin dikuatkan, diteguhkan, bahkan membawa semangat sukacita di dalam mempertahankan layar pekerjaan Tuhan. Tolong berikan pada setiap jemaat rindu dan rindu untuk datang menyembah Tuhan. Semakin hari semakin setia, semakin taat di dalam menjalani akan menjalankan firman Tuhan, sehingga ketaatan mereka, kerinduan mereka menjadi berkat bagi keluarga, bagi orang lain yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa pada saat untuk perkembangan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan terus berkati sehingga kami boleh sungguh-sungguh berkomitmen untuk bersatu hati. Kami bertekad bersama untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk generasi muda, kami serahkan dalam tangan Tuhan.
Gereja Tuhan ini membutuhkan satu alat transportasi dan Tuhan terus berkati sehingga itu segera terwujud untuk mendukung pekerjaan Tuhan bagi pelayan Tuhan yang ada di ini. Demikian juga Tuhan setiap hamba Tuhan supaya mereka bisa bersih hati untuk mereka senantiasa melayani, memuliakan Tuhan. Demikian pelayan Tuhan dan juga berdoa menyerahkan kepadamu untuk Tuhan Mosby yang ada di Sumber Asri, kiranya Tuhan tolong memberkati apa yang mereka temukan selama ini. Kiranya Tuhan engkau menjawab semuanya sehingga pekerjaan Tuhan di sana boleh ditumbuh kembangkan dan semakin hari semakin banyak jiwa yang datang menyembah Tuhan. Untuk kesehatan Bapak Ibu terus kami serahkan ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan engkau tolong, engkau tahu akan keberadaan mereka. Tuhan engkau mengerti apa yang mereka alami di usia yang sudah sepuh ini Tuhan. Kiranya engkau senantiasa menguatkan mereka. Demikian pula Tuhan yang ada di Purworejo, Tuhan yang berdoa mohon pada Tuhan dengan secara manusia kelihatan besar, tapi inilah waktu untuk menyebar benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya suatu kelak benih-benih akan tumbuh sehingga pekerjaan Tuhan yang ada di Purworejo semakin bertumbuh, semakin subur. Banyak orang yang menerima menjadi Tuhan dan bersama. Kami percaya kalau Tuhan sudah membuka, maka Tuhan yang akan memberkatinya sehingga pekerjaan Tuhan di sana semakin melebar, banyak orang yang mengenal mau mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami juga berdoa untuk Tuhan. Dan juga Tuhan tolong bukakan pintu hati mereka untuk mereka mau mengikut Tuhan. Bahkan mereka senantiasa bersetia kepada Bapa di surga. Terima kasih. Kami menyerahkan kepada Dia Tuhan semua permohonan kami kepada-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Kita akan iringi dengan pujian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang bukan rupa, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, tulus saran dan selamanya. Ajarkan kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Terima
kasih, inilah rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji, puji Allah Bapa, Putra, dan dilanjutkan dengan doa berkat. Karena itu waktu sepenuhnya kami serahkan pada hamba-Nya. Kita akan bangkit berdiri. Saudara-saudara sekalian, pulanglah dan tetap berpegang teguhlah kepada janji-janji Allah bahwa kelak pengharapan kekekalan itu akan dianugerahkan. Jadilah terang dan garam, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, ataupun dimanapun saja Tuhan tempatkan. Jadilah berkat bagi sesama. Terimalah berkat yang dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Kristus datang kedua kali. Maranatha. Amin. Silakan duduk, doa teduh ibadah selesai.